Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fareza Zahro dengan NIM 068. Nah, di sini saya akan mempresentasikan RPL yang sudah saya buat. Nah, RPL di sini yaitu adalah rencana pelaksanaan layanan. RPL yang saya buat ini adalah RPL Luring bimbingan klasikal. Kenapa saya mengambil bimbingan klasikal? Karena menurut saya bimbingan klasikal itu lebih efektif dilakukan karena hanya satu kali penyampaian. Nah, di sini komponennya yaitu adalah layanan dasar. Jadi, ini sebagai layanan dasar untuk mereka menambah pengetahuan seperti itu, untuk membantu pengembangan pribadi mereka. Nah, kenapa? Karena bidang yang saya ambil yaitu bidang pribadi. Untuk topiknya sendiri yaitu adalah berpikir positif. Nah, kenapa saya mengambil berpikir positif? Karena saya rasa perlu pengetahuan dalam mengatur pola pikir mereka. Di sini jenis kelompoknya yaitu terbuka. Untuk kelasnya saya mengambil kelas 10 semester genap. Nah, durasi yang saya gunakan yaitu 1 kali 40 menit. Dengan anggota 36 siswa. Di sini 36 siswa karena satu kelas gitu. Makanya menggunakan bimbingan klasikal. Nah, masuk pada tabel. Yang pertama yaitu tentang tujuan layanan. Nah, tujuan layanannya sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum di sini peserta didik mampu menelaah pikiran yang positif. Nah, di sini peserta didik diharapkan bisa memilah pikiran-pikiran yang positif. Kemudian yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khususnya peserta didik mampu menciptakan pikiran yang positif. Nah, setelah mereka memilah atau memahami bagaimana itu berpikir positif, mereka diharapkan bisa menciptakan atau menerapkan pikiran-pikiran yang positif itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, metode. Nah, metode di sini ada alat dan media. Untuk metodenya sendiri ini saya menggunakan luring. Nah, untuk yang alat dan medianya ada laptop, proyektor, dan materi. Nah, materi yang saya gunakan di sini adalah animasi berupa video animasi. Kenapa saya menggunakan video animasi? Karena menurut saya ketika seseorang itu melihat itu menarik, maka dia akan tertarik untuk memperhatikan seperti itu. Jadi karena animasi itu adalah sebuah video yang bergerak dengan teks-teks yang menurut saya juga bisa membuat seseorang tertarik, itu sangat efektif digunakan. Yang ketiga, masuk kepada langkah-langkah kegiatan layanan. Yang pertama adalah tahap awal, di mana yang pertama menyiapkan materi yang akan disampaikan. Nah, di sini saya menyiapkan materi yang sudah saya buat. Nah, setelah saya masuk kelas, saya menyiapkan semuanya, termasuk laptop, proyektor, saya hidupkan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah materi yang sudah saya siapkan tadi, saya membuka kelas, memberikan salam, dan berdoa, memimpin doa, gitu kan, agar kegiatan layanan dilancarkan. Yang ketiga, membina hubungan baik dengan peserta didik. Nah, berhubung kelas yang saya ambil adalah kelas 10, jadi mereka masih beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi di sini saya membina hubungan dengan mereka agar mereka merasa nyaman ketika saya memberikan layanan. Kemudian yang keempat yaitu menyampaikan tujuan layanan. Nah, di sini kembali lagi kepada tujuan umum dan tujuan khusus. Di situ dijelaskan agar mereka bisa menciptakan pikiran yang positif. Di sini dalam menyampaikan tujuan layanan ya sesuai dengan apa yang akan diberikan.
Kemudian yang kelima, menanyakan kesiapan peserta didik. Nah, di sini sebelum memasuki pada tahap inti atau pemberian materi, saya menanyakan apakah mereka sudah siap untuk menerima materi yang sudah saya siapkan. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu tahap inti. Nah, tahap inti di sini adalah tahap penyampaian materi. Yang pertama, pada tahap inti, menayangkan dan menjelaskan materi tentang pentingnya berpikir positif. Nah, di sini saya menayangkan video animasi, mereka memperhatikan, kemudian saya baru menjelaskan. Nah, yang kedua yaitu memperhatikan penjelasan diberikan. Di sini berlaku untuk peserta didik. Jadi sudah saya katakan tadi, ketika saya menayangkan video, mereka memperhatikan. Nah, kemudian ketika saya menjelaskan, mereka juga memperhatikan gitu. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Nah, setelah saya menayangkan, setelah saya menjelaskan, di situ saya membuka kesempatan untuk sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini berguna untuk memberikan pemahaman yang lebih apabila video-video animasi itu tadi tidak bisa mereka pahami, seperti itu. Yang ketiga yaitu tahap akhir. Nah, di mana tahap akhir ini saya mengajak peserta didik menyimpulkan yang mereka dapat dalam kegiatan ini. Nah, saya menanyakan apa sih yang sudah kalian dapatkan tentang apa yang materi yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, memberikan kesimpulan dan menyampaikan pesan untuk peserta didik. Setelah tadi mereka yang berpendapat, selanjutnya yaitu saya memberikan kesimpulan dan menyampaikan beberapa pesan kepada peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu mengecek kehadiran. Nah, mengecek kehadiran siswa ini berguna untuk administrasi sekolah, seperti itu. Nah, yang keempat, menutup kelas dengan berdoa dan bersalam. Nah, setelah saya mengecek kehadiran siswa, saya menutup kelas, berdoa, dan salam. Nah, yang keempat yaitu evaluasi. Nah, evaluasi di sini ada dua, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, evaluasi proses ini memperhatikan proses layanan yang berlangsung dan memahami tentang berpikir positif. Nah, untuk evaluasi proses ini, peserta didik diharapkan memperhatikan bagaimana sih layanan itu berlangsung dan bagaimana mereka memahami tentang materi yang disampaikan. Nah, yang kedua yaitu evaluasi hasil, di mana mengetahui sikap dan pikiran positif agar tidak mengganggu kesehatan mentalnya. Di sini peserta didik diharapkan bisa mengetahui sikap dan pikiran positifnya, agar tidak mengganggu pada kesehatan mentalnya atau menghambat perkembangan mereka. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan ada penayangan tentang media yang akan saya berikan, yaitu video animasi berpikir positif.